Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tanggalkan dulu pikiran kita yang tidak menentu, matikan dulu handphonenya, kita fokus kepada pemberitaan firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31. Saya mengajak kita bacanya bergantian agar kita sama-sama terlibat dalam pembacaan firman Tuhan. Saya ayat 19, nanti Bapak Ibu Saudara-saudari ayat 20 dan seterusnya. Namun sebelum kita membaca, mari kita berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus agar kita mengerti apa yang kita baca pada saat ini. Mari berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kasih, yang Maha Suci, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena rahmat dan karunia-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Bahkan jam detik ini kami menerima berkat Tuhan berupa kesempatan yang baik untuk kami beribadah. Di dalam ibadah kami menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kami ingin dengar suara-Mu ya Tuhan melalui hamba yang berdosa saat ini. Mampukan hamba untuk mampu menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan berilah telinga rohani bagi jemaat Tuhan yang mendengarnya supaya mengerti dan memahami. Kami mohon hikmat Allah pengertian daripada Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31 kita baca bergantian dengan perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya hari tiap hari. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudara yang kasih diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, shalom.
Shalom. Saya mau bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Sudahkah hari ini bersyukur kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan yang sudah bersyukur kepada Tuhan Yesus. Angkat tangan tinggi-tinggi kalau kita sudah merasa bersyukur kepada Tuhan Yesus. Baik, luar biasa. Silakan turunkan tangannya. Ada banyak di antara kita yang sudah bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai orang Kristen harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan terima kasih dan puji Tuhan, saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah menyadari akan kebaikan Tuhan dan bersyukur. Kalau hari ini lupa bersyukur, mungkin karena kesibukan, mungkin karena pikiran terlalu banyak, maka hari ini, saat ini juga nih, bersyukurlah kepada Tuhan. Pertanyaan lanjutan, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus? Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus? Apa jawaban Bapak Ibu? Satu orang barangkali? Ada yang berani mewakili? Silakan berdiri. Baik, terima kasih. Semua mendengar? Saya wakilkan ya. Karena kita diberi nafas kehidupan dan itu semuanya berasal daripada Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur? Kenapa orang Kristen harus bersyukur? Karena ini kewajiban kita orang percaya. Setuju? Kenapa setuju? Saya suka mengejar jawaban sebenarnya. Kenapa orang Kristen harus bersyukur kepada Tuhan? Jawabannya betul. Karena kita dijaga, dipelihara, diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Dan di balik kata ucapan syukur itu ada pengakuan iman. Kita ada hari ini, kita hidup hari ini, kita bernafas, kita bergerak hari ini karena Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita manusia. Kalau ada orang Kristen yang lupa selalu bersyukur, itu keterlaluan. Apalagi yang tidak bersyukur sama sekali. Kalau hidupnya hanya diisi dengan ratapan, hidupnya hanya diisi dengan keluhan, maka saat ini kita semua disadarkan. Tuhan selalu ada untuk kita, amin. Amin. Karena itu harus bersyukur. Dan jadikan ucapan syukur itu sebagai gaya hidup orang Kristen. Jadikan bersyukur itu pola hidup kita orang percaya. Itu ciri kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diberikan sebuah tema yang sangat inspiratif. Saya berdiri di sini menggantikan Bapak Pendeta Priska Setia Yebunsit. Beliau ketua resort saya. Karena beliau ada perjalanan, saya diminta untuk menggantikannya. Dan ketika saya tanya apa temanya? Temanya adalah pribadi yang diberkati, pribadi yang jujur dan berintegritas. Ini tema yang luar biasa sebenarnya, sangat luar biasa. Nah, untuk memahami tema ini lebih jauh, saya mengingatkan kita dengan satu nasihat. Ada satu nasihat lama yang bunyinya kurang lebih begini. Kesempatan tidak datang dua kali. Pernah dengar nasihat ini? Pernah dengar nasihat ini? Sering. Siapa yang mengatakan sering? Nah, saya minta izin Pak, mohon dijelaskan apa yang Bapak pahami tentang kesempatan tak datang dua kali. Boleh berdiri? Silakan. Terima kasih, mohon izin. Kesempatan memang sering dialami oleh kita dan kesempatan pun sangat sulit untuk kita dapatkan untuk bisa terulang kembali. Contoh sederhana, kesempatan kita dapat lapangan pekerjaan. Susah untuk mendapat lapangan pekerjaan berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Kesempatan tidak datang dua kali. Contohnya bagian dari pekerjaan kita ya. Sulit mencari lapangan pekerjaan, memang sulit masa sekarang. Kalau ada dapat pekerjaan jangan sia-siakan ya. Maksimal kerjakan dengan baik karena banyak orang merindukan posisi saudara di situ. Jangan suka mengeluh. Betapa banyaknya pekerjaan hari ini, saya frustasi. Di luar sana ada banyak orang yang tidak kerja. Ada lagi yang lain barangkali yang mewakili orang muda. Kesempatan tak datang dua kali. Yang baju oranye, boleh? Boleh menyampaikan pendapatnya? Berdiri ya, supaya semua orang melihat.
Kesempatan tak datang dua kali, maksudnya karena hidup kita adalah memilih untuk yang benar, dan kita harus memilih yang benar, itu aja. Terima kasih. Hidup ini pilihan. Betul ya, ternyata hidup ini pilihan. Kembali ke pilihan kita masing-masing. Satu orang lagi perempuan barangkali. Mbak mau? Apa yang Mbak pahami tentang kesempatan tak datang dua kali? Boleh? Silakan. Terima kasih. Mungkin saya agak beda ya jawabannya. Kesempatan memang tidak datang dua kali, tapi tergantung situasi dari kesempatan itu. Contoh misalkan kita berbuat baik terhadap seseorang, membangun relasi yang baik dengan seseorang. Tiba-tiba ada sesuatu hal yang membuat hubungan itu menjadi tidak baik lagi seperti sebelumnya. Itu mungkin bisa diperbaiki, tapi tidak sama dengan yang sebelumnya. Jadi kadang kesempatan itu datang dua kali, tidak datang dua kali gitu. Hanya satu kali, tapi tergantung keadaannya. Contoh misalkan kesempatan kita untuk memuji Tuhan, misalkan kita hidup sebelumnya mungkin kita rajin ke gereja, taat, berdoa. Ada suatu titik di mana kita mengalami masalah yang membuat kita mungkin kita kecewa sama Tuhan. Di sana kalau secara manusia dia tidak mungkin memberikan kita kesempatan sekali lagi, tetapi di dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan kesempatan berkali-kali untuk kita bisa datang lagi kepada Tuhan, kayak gitu. Wah, luar biasa. 3 pendapat ini luar biasa sekali. Hanya dengan kesempatan tak datang dua kali kita boleh diperkaya dengan pendapat Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Terima kasih. Saya meyakini bahwa kita semua yang ada di sini pasti paham makna ini. Saya berasumsi Bapak Ibu Saudara-saudara pasti sudah tahu kesempatan tak datang dua kali ini maknanya positif. Tergantung sudut pandang kita. Tadi ada 2 orang yang berpandangan sama, tapi ada 1 orang yang berpandangan lebih begitu ya. Itu pandangan kita masing-masing, tidak apa-apa. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, jadi kesempatan tidak datang 2 kali ini ingin mengingatkan kita sekalian bahwa kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal, tergantung situasi dan keadaan kita masing-masing. Makanya Tuhan beri kita hikmat, betul? Tuhan kasih kita hikmat, akal budi untuk berpikir, untuk mempertimbangkan segala sesuatunya. Jangan langsung ambil itu tanpa pikir panjang, itu berbahaya justru. Tuhan mau kita mempertimbangkan segala sesuatu karena bicara soal kesempatan bisa jadi tidak akan datang 2 kali, apalagi berkaitan dengan kehidupan. Bicara soal hidup adalah sebuah kesempatan yang tidak akan pernah kembali lagi. Waktu kita anak-anak cuma 1 kali, waktu kita remaja hanya 1 kali, waktu kita pemuda hanya 1 kali, sampai kita lansia pun hanya 1 kali, hidup pun hanya 1 kali. Tidak ada 2-3 kali. Makanya ada pepatah bijak, yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu jadi kenangan, jadi sejarah. Sekarang kita hadapi. Yang masa akan datang, harapan yang harus kita jangkau, yang harus kita raih. Nah, ketika kita berbicara tentang pribadi yang diberkati, jujur dan berintegritas ini, maka kita berbicara tentang sebuah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan orang Kristen. Ini bicara soal kesempatan yang berharga yang tidak boleh disia-siakan oleh orang percaya. Jangan tunggu nanti, jangan nunggu kapan, karena satu kebiasaan manusia yang paling buruk, suka menunda-nunda. Nanti saja saya berbuat baik, nanti saja saya sembahyang, nanti saja saya melakukan semua yang Tuhan inginkan. Pertanyaannya, tahu tidak nasib kita 1 menit, 2 menit, 1 jam ke depan? Apakah kita masih hidup? Bicara soal hidup dan mati itu milik Tuhan. Kita tidak tahu masa yang akan datang. Sejengkal 1 menit, 2 menit ke depan kita tidak tahu nasib kita. Kebiasaan manusia suka menunda. Karena itu pada saat ini kita diingatkan untuk tidak menunda-nunda. Ini kesempatannya, mulai dari diri kita sendiri. Dan ingat, hidup kita ini hanya 1 kali. Hidup kita ini tidak akan berulang. Hanya 1 kali kesempatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bicara soal kesempatan ini tidak datang 2 kali, ini juga merupakan sebuah nasihat yang berharga, nasihat yang sangat bernilai,
namun ada banyak orang yang menyepelekan nasihat ini. Ada banyak orang yang mengabaikan nasihat ini. Ada banyak orang yang menyia-nyiakan nasihat ini. Ada banyak contoh yang ada di sekitar kita. Ada banyak yang kita lihat, baik itu di lingkungan kita tinggal, di tempat kita bergaul. Ada banyak orang-orang yang membuang-buang kesempatan hidupnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan hal-hal yang tidak berguna, dengan hal-hal yang sia-sia. Apa contohnya? Contohnya, merusak tubuh dengan zat-zat berbahaya. Apa contohnya zat-zat yang merusak tubuh ini? Rokok. Sudah tahu rokok itu penyakit, tapi tetap saja dilaksanakan, dipakai, dikonsumsi. Minum-minuman keras, mabuk-mabukan, narkoba, hidup tidak sehat, pergaulan bebas, seks bebas di mana-mana. Kita menjauhkan diri dari Tuhan. Ini adalah tindakan-tindakan yang tidak berhikmat. Ini adalah tindakan-tindakan yang sebenarnya menyakiti hati Tuhan. Ini adalah perbuatan yang sia-sia, yang sebenarnya tidak berguna. Justru akibatnya fatal. Dia akan kehilangan damai sejahtera dalam dirinya. Akan kehilangan damai sejahtera. Saya percaya Bapak Ibu pasti tahu apa itu maknanya damai sejahtera. Semua orang mau damai sejahtera tidak di sini. Angkat tangan yang mau damai sejahtera. Angkat tangan yang mau damai sejahtera. Yang angkat tangan berarti tahu maknanya. Silakan turunkan. Saya dan Bapak Ibu pasti mau damai sejahtera. Amin. Tidak ada di antara kita yang mau hidup sengsara. Tidak ada yang di antara kita mau hidup tidak bahagia. Pasti kita mau sejahtera. Akibat dari apa yang sia-sia tadi, yang tidak berguna tadi, akan menghilangkan damai sejahtera dalam diri kita. Ada 3 ciri orang yang kehilangan damai sejahtera, yang tidak ada damai sejahtera dalam dirinya. Yang pertama, tidak ada sukacita dalam hidupnya. Tidak ada sukacita dalam hidupnya artinya dia tidak bahagia. Dia tidak tenang hidupnya. Dia banyak pikiran, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Karena apa yang sudah dilakukannya itu mengganggu pikirannya. Lalu yang kedua cirinya selalu dikejar-kejar rasa bersalah. Dia takut, dia gelisah, dia tidak tenang, merasa tidak ada harapan, dikejar-kejar masa lalu. Hidupnya dikejar-kejar rasa bersalah dan itu sangat tidak enak. Lalu yang ketiga, cirinya penyesalan seumur hidup dan hal-hal buruk lainnya terjadi. Dia akan menyesal, kenapa saya begini dulu ya? Kenapa dulu nasihat orang tua tidak saya pakai? Padahal dulu mama saya, bapak saya, orang-orang yang mengasihi saya sudah menegur, jangan begitu. Tapi tetap karena keegoisan saya. Jadi ini yang terjadi. Dikejar-kejar rasa bersalah, belum lagi dampak kesehatan dan lain sebagainya. Ini akibatnya kehilangan damai sejahtera itu. Dengan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang sia-sia tadi. Apakah kita mau hidup seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita mau hidup sengsara? Apakah kita hidup tidak bahagia, mau seperti itu? Pasti kita sepakat kita tidak akan mau hidup seperti itu. Jadi kalau kita tidak mau hidup seperti itu, maka dia akan waktu hidup kita. Sekali lagi saya ingatkan, hidup kita hanya satu kali. Kalaupun kita pernah mengalami hal yang buruk di masa lalu, kalaupun kita pernah berdosa, kalaupun kita pernah jauh dari Tuhan, malam ini bertobatlah. Malam ini kita sadar, kita diingatkan. Karena kita belum tentu besok pagi bisa bangun lagi dari tidur kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, oleh karena itu melalui firman Tuhan hari ini kita belajar. Kita belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya dan si Lazarus yang miskin ini. Ini salah satu cara Tuhan Yesus untuk mengajar firman Tuhan. Tuhan Yesus ini guru yang agung, guru yang luar biasa. Saya mengagumi, kita semua mengagumi Tuhan Yesus. Yang diajarkan Tuhan Yesus ini tidak hanya murid-murid, tapi banyak orang, terdiri dari beberapa kalangan, kalangan atas dan kalangan bawah. Kalangan atas, Tuhan Yesus berbicara langsung dengan orang-orang kaya, pejabat-pejabat waktu itu, imam-imam, Farisi dan lain sebagainya, orang berpendidikan.
Di sana juga ada orang kalangan bawah yang tidak sekolah, yang tidak berpendidikan, yang miskin, yang tidak dianggap, yang banyak penyakitnya. Jadi ketika Yesus mengajar, semua kalangan ini paham. Bahkan pengajaran Yesus ini juga relevan di segala zaman. Sampai malam ini, sampai hari ini. Tuhan Yesus menekankan bahwa hidup ini hanya satu kali dan tidak abadi. Namun seringkali hal ini diabaikan oleh kita manusia. Saya ingin garis bawahi supaya kita tidak salah soal kekayaan. Menjadi kaya itu tidak salah. Menjadi kaya itu anugerah Tuhan, setuju? Siapa di sini yang mau hidup miskin? Angkat tangan yang mau hidup kaya kalau begitu. Saya juga mau kaya, siapa sih yang tidak mau kaya? Oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, menjadi kaya itu tidak salah. Menjadi kaya raya itu karunia Tuhan. Namun yang menjadi salah apabila kekayaan itu yang membutakan mata rohani kita, hati nurani kita, sehingga kita kemudian serakah, kita tamak, kita egois dengan diri kita sendiri. Bayangkan si orang kaya ini, di mana hatinya, sampai-sampai ada seorang miskin namanya Lazarus, kita semua sudah baca firman Tuhan tadi, menanti jatuhan remah-remah dari mejanya. Bagaimana kalau hal ini terjadi dengan kita? Tiba-tiba kita lagi makan nih, datang orang yang seperti Lazarus, apa yang kita lakukan kira-kira? Apa yang kita lakukan? Paling tidak saya pikir kita akan memberikan makanan yang layak untuknya. Ketika ada orang pun meminta pun kita kasih, begitu ya. Makanya ketika membaca nas ini, di mana hati orang kaya ini sampai tidak peduli sama sekali. Saya menyebutnya mati rasa. Mati hati nuraninya. Dia sama sekali tidak ada iba dengan sesamanya. Dan kalau kita telisik lebih jauh, sebenarnya orang kaya ini mengenal si Lazarus. Bahkan dia tahu namanya ketika dia berada di alam maut. Disebutnya nama orang miskin ini. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasih diberkati Tuhan, si orang kaya ini menyia-nyiakan karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia tidak jadi berkat. Dia tidak jadi berkat. Justru dia mati rasa, mati hati nuraninya, dan itu berakibat fatal dalam kehidupannya. Memang ini perumpamaan, tujuannya untuk mengajar, tapi tentu satu kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan. Akibatnya fatal, dia masuk neraka. To the point saja. Dia lupa bahwa kelak ketika mati, bukan harta bendanya, bukan jabatan yang menyelamatkannya, bukan apa yang dia miliki yang menolongnya, tetapi imannya. Dan iman itu harus diwujudkan dengan perbuatan ucapan syukur. Iman kita akan bertumbuh, iman kita akan terbukti kalau disertai dengan ucapan syukur. Sebanyak apapun harta benda kita, sebanyak apapun kekayaan yang kita miliki, tidak akan jadi berkat kalau kita tidak menjadikan itu berkat bagi banyak orang. Kalau kita terlalu tamak, terlalu serakah, kita terlalu egois, justru kita tidak menikmati karunia Tuhan itu. Kita takut miskin, kita takut bangkrut, kita menyimpan sebanyak mungkin. Akhirnya apa? Kita tidak menikmati karunia Tuhan itu. Itu kalau tidak jadi berkat. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih diberkati Tuhan, firman ini luar biasa mengingatkan kita tentang kesempatan yang tidak datang dua kali. Saya menawarkan 3 pengajaran penting untuk kita pada saat ini. Dan harapan saya ini tidak hanya sekedar dibaca, tidak hanya sekedar didengar, direnungkan, tapi dilakukan. Karena percuma firman ini kalau tidak dilakukan. Amin. Firman ini tidak akan berbuah kalau tidak dilakukan. Makanya orang Kristen itu harus jadi pelaku firman. Kita tegas saja berbicara. Kalau orang Kristen tidak menjadi pelaku firman, maka firman ini didengarnya akan sia-sia. Jadilah pelaku firman. Ada 3 yang diajarkan supaya kita menjadi pribadi yang diberkati, jujur dan berintegritas ini. Yang pertama, kesempatan hidup hanya sekali. Ini perlu digarisbawahi, ini harus diperhatikan baik-baik supaya kita diingatkan nih, kadang kita lupa juga. Hidup adalah kesempatan. Hidup hari ini menentukan 15-20 tahun ke depan. Setuju tidak?
Setuju tidak? Apa yang saudara makan itu menentukan kesehatan saudara 5, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Apa yang saudara kerjakan hari ini akan berguna nanti 15, 10, 20 tahun ke depan. Makanya mumpung masih muda, ini banyak orang-orang muda, jangan layak kata orang Ngaju ya, kata orang Dayak. Jangan lengah. Kalau ada berkat dibagi untuk menabung, ikut asuransi dan lain sebagainya. Jangan dihabiskan, hari ini dapat berkat, hari ini dihabiskan. Ingat, hidup kita tidak hanya hari ini. Kalau umur panjang begitu ya. Kita perlu memikirkan jauh ke depan. Hidup hari ini juga menentukan surga dan neraka kita nanti. Saya tegaskan kembali, hidup hari ini menentukan surga dan neraka kita nanti. Melalui perumpamaan ini sudah kita lihat. Tidak perlu panjang lebar sebenarnya. Kita bisa mengerti, memahami firman ini dengan baik atas pertolongan Tuhan. Saat kita hidup, inilah saatnya kita mempergunakan waktu dengan baik. Kalau sudah meninggal, sia-sia. Kalau sudah meninggal tidak akan ada pertobatan lagi, percuma. Orang kaya ini percuma mau bertobat, menyesal, nasi sudah jadi bubur, tidak ada kesempatan lagi dia. Sekalipun katanya ada saudaranya, ternyata dia ingat saudaranya juga 5 orang sama kaya dia kayaknya ya. Sebesar apapun mujizatnya, kalau memang hatinya bebal, tidak mau terima firman Tuhan, percuma juga. Dan ingat, hati-hati, bicara soal mujizat, iblis pun bisa bermujizat. Sesuatu yang ajaib lalu kita anggap mujizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, ini menjadi catatan penting untuk kita sekalian, bahwa kita harus mempergunakan kesempatan hidup ini dengan sungguh-sungguh. Justru Tuhan mau kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Rajin ibadah, itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan jauhkan diri kita dari persekutuan. Rajin berdoa, itu menyenangkan Tuhan. Baca kitab suci setiap hari, itu menyenangkan Tuhan. Suka menolong, jadi berkat. Rajin melayani, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan catat baik-baik, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, itu tidak akan sia-sia, amin. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, bekerja di ladangnya, menyembah dan memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ingat, hidup kita hanya sekali. Dalam waktu yang singkat ini, yang hanya ini, senangkan hati Tuhan dengan segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hatinya. Lalu yang kedua, jadilah jadilah pribadi yang diberkati, jujur, berintegritas. Ini pengajaran yang kedua. Menjadi pribadi yang diberkati Tuhan merupakan harapan setiap orang percaya. Semua kita di sini mau diberkati, betul? Saya dan Bapak Ibu pasti mau diberkati. Bahkan kalau kita tanya orang lain, saya yakin dan percaya 100% dia pasti akan mengatakan, saya mau menjadi berkat, saya mau diberkati. Ini jawaban kita orang percaya. Berkat Tuhan itu maknanya luas, mencakup segala keseluruhan yang kita terima. Dan sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa sebenarnya kita ini sudah menerima berkat Tuhan? Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita, oleh Bapak Ibu tadi waktu pertama. Kita sudah menerima berkat Tuhan berupa kesehatan, kekuatan, umur panjang, kesempatan hidup. Ini berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Karena kita sudah menikmati berkat Tuhan, maka seharusnya kita juga jadi berkat bagi banyak orang. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari punya bakat, punya karunia, jangan simpan karunia itu. Mari bergabung dengan gereja. Mari kita bangun persekutuan kita lebih besar lagi, supaya nama Tuhan Yesus semakin besar. Banyak orang yang haus akan firman Tuhan, dan banyak orang juga akan dimenangkan. Gereja selalu memanggil kita, ayo bergabung. Jangan simpan talentamu, jangan simpan bakatmu, jangan simpan kemampuanmu. Mari bergabung untuk melayani Tuhan di gereja ini.
Bagaimana cara kita menjadi pribadi yang diberkati dan memberkati? Ini pertanyaan sederhana. Bagaimana cara kita menjadi pribadi yang diberkati dan memberkati? Tentunya dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari saat ini. Jangan nanti, jangan tunggu-tunggu. Mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan kerendahan hati kita, mampu menjadi teladan, mengasihi sesama dengan tulus, jujur dalam segala hal, dan berintegritas. Saya percaya Bapak Ibu pasti mengerti maksudnya berintegritas. Berintegritas itu yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan, yang setia. Kita orang GKE. Apa itu GKE artinya? Apa singkatan apa GKE itu? Nyaring-nyaring, singkatan apa GKE itu? Gereja Kalimantan Evangelis. Setialah dengan GKE. GKE adalah gereja yang bagaikan ibu bagi kita, yang sudah melahirkan kita, yang sudah melayani kita, yang sudah mengajarkan kita kebenaran, yang sudah mengajarkan kita belajar membaca, belajar berjalan, berlari, bahkan tumbuh dewasa dan berhasil. Tadi saya diskusi dengan Bapak Penetua atau Bapak Diakon di belakang. Luar biasa semangat untuk membentuk pemuda remaja GKE yang kuat dan setia. Salah satunya dengan beribadah seperti ini. Setialah dengan GKE, tunjukkan integritasmu sebagai orang GKE. Ini pesan penting untuk kita orang muda, supaya kita setia, dan di sini kita menunjukkan kesetiaan kita. Bagaimana kita bisa jadi pribadi yang diberkati, jujur dan berintegritas kalau kita sendiri tidak jujur? Kita sendiri tidak setia, kita sendiri tidak bisa diandalkan, tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu, marilah jadi pribadi yang bisa diandalkan, marilah jadi pribadi yang setia, dimulai dari gereja kita. Jadilah pribadi yang bisa diandalkan, jadilah pribadi yang memberkati banyak orang. Karena kita sudah terima berkat Tuhan. Yang ketiga, kesempatan untuk menjadi garam dan dunia. Apa maksudnya? Menjadi garam dan terang dunia ini artinya kita dipanggil dan diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun kita. Artinya selagi nafas di kandung badan, tugas kita adalah memberitakan Injil. Tugas kita adalah mengabarkan kabar baik tentang Kristus yang menyelamatkan. Kita harus jadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Jadi saksi Tuhan tidak harus jadi pendeta, tidak harus pandai berkhotbah. Segala potensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu Saudara itu bisa dipakai jadi saksi Kristus dimanapun saudara berada. Beritakan kabar baik, ini tugas kita semua. Catat, ini tugas kita semua. Orang Kristen tidak boleh diam. Orang Kristen itu harus aktif. Orang Kristen itu harus semangat, harus bersuka cita. Dimanapun saudara berada, harus jadi orang yang memberkati banyak orang tentunya. Ini menjadi pengingat bagi kita semua, supaya kita sadar keberadaan kita. Menjadi orang Kristen itu tidak hanya sekedar di KTP-nya saja Kristen, tetapi sungguh-sungguh dari ujung rambut kita sampai ujung kuku kaki kita, kita Kristen. Tunjukkan melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Kita harus memberitakan Injil. Ingat, ini tugas orang Kristen, beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, ini tugas kita semua tanpa terkecuali. Gunakan waktu kita dengan baik. Akhir kata, kita tidak tahu kapan kita meninggal, karena itu rahasia ilahi, Tuhan yang menentukan. Jadi ketika kita masih diberikan kesempatan hidup, itu artinya kesempatan menyenangkan hati Tuhan untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada, dan maksimalkan hidup kita untuk Tuhan. Biar Tuhan semakin besar, kita yang semakin kecil. Amin. Untuk firman-Nya. Kita bersaat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Masing-masing kita juga menaikkan doa harapan kita kepada Tuhan. Mari berdoa.
Allah Tritunggal yang Maha Kasih, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami satu-satunya, kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk mendengar sabda firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman itu kami dengar dengan baik, kami pahami dengan baik, dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari tiap hari. Supaya kami menjadi pelaku firman yang hidup, menjadi pelaku firman yang aktif dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga kami berani berkata, Tuhan semakin besar, biarlah kami yang semakin kecil. Kami hendak menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Kami mengaku dosa-dosa kami Tuhan. Kami sering berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami sering lalai dengan panggilan kami sebagai orang Kristen. Ampuni dosa-dosa kami dan layakkanlah kami datang ke hadirat kudus-Mu untuk menyampaikan doa syafaat kami pada saat ini. Berkatilah seluruh jemaat GKI Kanaan di tempat ini ya Tuhan, baik yang hadir maupun yang tidak dapat hadir pada saat ini, dari anak-anak sampai orang tua. Setiap kami ada pergumulan, setiap kami ada kerinduan, setiap kami ada tantangan kehidupan, setiap kami punya cita-cita, dan itu kami naikkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami serahkan semua harapan, impian, dan kerinduan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan punya waktu terbaik untuk kami masing-masing saat ini. Tuhan memberkati petugas pelayanan hari ini, tanpa terkecuali siapapun mereka Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan pakai mereka sedemikian rupa sehingga pelayanan semakin baik. Tuhan juga memberkati penetua diakon yang ada di jemaat ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka. Tidak sia-sia menabur di ladang Tuhan, karena berkat Tuhan akan mereka tuai. Tuhan memberkati keberadaan mereka sebagai pekerja gereja. Tuhan juga memberkati seluruh penata layanan yang ada supaya berjalan baik dan lancar. Banyak orang yang haus akan firman-Mu, dan biarlah melalui keberadaan gereja dan seluruh pelayanan yang ada, itu akan menolong mereka, akan memberkati kehidupan mereka, dan mereka semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan semakin mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Jadikanlah seluruh jemaat di tempat ini berkat dalam usaha pekerjaan, dalam profesi, atau dalam apapun kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, ada banyak hal ingin kami doakan untuk seluruh jemaat pada saat ini, tapi kami tidak bisa mengucapkan satu persatu. Namun kami serahkan seluruhnya hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan mengenal, Tuhan tahu siapapun kami di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami, karena kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Kita bersatu hati mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.